Ya, selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Ya, jemaat, pembacaan kita di saat ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yakni kitab Mazmur, Mazmur pasal 47, ayat yang pertama berakhir pada ayatnya yang ke-10. Ya, pembacaan kita Mazmur 47 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Jenis ibadah Minggu Jemaat GPM Air Besar, Hari Gerejawi, Hari Kenaikan Tuhan Yesus ke Surga. Tema, pujilah Tuhan karena perbuatannya. Ide sentral, Allah yang maha tinggi dan penuh kasih terhadap umatnya. Tujuan khotbah, mengajak jemaat untuk merefleksikan cinta kasih Allah yang menebus kita dari dosa dengan cara hidup dan memiliki hati yang penuh dengan sukacita. Skema khotbah, yang pertama pengantar, ajakan bagi jemaat untuk memuji dan memuliakan Tuhan atas kebesarannya. Yang kedua, ajakan bagi jemaat untuk bersuka cita dalam merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga sebagai sebuah perayaan yang mengingatkan kita akan kemahakuasaan Allah dan kemuliaannya. Yang ketiga, mengkaji konteks penulisan kitab yang merupakan nyanyian yang disampaikan Bani Korah. Yang keempat, mengkaji ayat per ayat. Yang kelima, merefleksikan semangat sang pemazmur yang penuh sukacita dalam merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Yang berikut mengajak jemaat agar dalam keadaan apapun tetap fokus dan berpegang pada kemahakuasaan Allah. Yang terakhir, merefleksikan kasih Allah yang menebus kita dari dosa dengan cara hidup dan memiliki hati yang penuh dengan sukacita. Ya jemaat, pembacaan kita yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, yakni kitab Mazmur 47 ayat yang pertama sampai yang ke-10 dengan perikop Allah Raja seluruh bumi. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya, Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Ya jemaat, demikian pembacaan kita di saat pagi hari ini. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, apa kabar? Mari kita semua memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan Allah kita. Dia Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa, Allah yang hebat, Allah yang telah menuntun perjalanan hidup kita sampai saat ini sebagaimana kita ada. Mari kita memuji dan membesarkan namanya. Hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebuah perayaan yang mengingatkan kita akan kemahakuasaan Allah, akan kemuliaan Allah, akan keagungan Allah yang kita sembah. Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja atas seluruh bumi. Segala kemuliaan, hormat dan sembah patut kita naikkan hanya kepada Dia. Di hari yang bahagia ini, hari yang penuh sukacita ini, firman Tuhan yang sudah kita baca dalam Mazmur 47 tadi menuntun kita untuk merefleksikan akan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga dalam hidup kita. Jemaat yang diberkati Tuhan,
Mazmur pasal 47 yang terdiri atas 10 ayat ini adalah sebuah nyanyian. Nyanyian yang disampaikan oleh Bani Korah. Siapa Bani Korah ini? Mereka adalah sebuah keluarga besar penyanyi. Kalau kita lihat dalam 2 Tawari 20 ayat yang ke-19, mereka adalah pencipta Mazmur. Mereka adalah penjaga pintu dan penyanyi di bait Allah pada zaman Raja Yosafat. Dan dalam nyanyian pasal 47 ini, pemazmur mengundang atau mengajak seluruh bangsa, tidak hanya bangsa Israel, untuk memuji Tuhan, tetapi juga kepada seluruh bangsa. Ya, tidak hanya bangsa Israel ya, tetapi seluruh bangsa juga diajak untuk memuji Tuhan. Ini adalah sebuah undangan kepada bangsa-bangsa. Sekali lagi dalam ayat yang kedua tertulis, "Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukanlah Allah dengan sorak-sorai." Tepuk tangan mengeluk-elukan Allah. Ini adalah simbol sukacita. Ini adalah simbol kegembiraan. Kenapa pemazmur mengajak seluruh bangsa atau segala bangsa untuk memuji Tuhan? Bertepuk tangan bagi Tuhan, mengeluk-elukan Tuhan. Kenapa? Alasannya bisa kita lihat dalam ayat yang ketiga pada kata yang maha tinggi. Ya, karena Tuhan yang maha tinggi. Ya, jemaat yang diberkati Tuhan, yang maha tinggi ini diterjemahkan dari kata Ibrani Elyon. Ya. Kata ini digunakan sebanyak 21 kali dalam kitab Mazmur. Yang maha tinggi menggambarkan Tuhan itu sebagai sesuatu yang besar, yang melebihi dari segala yang ada. Ya. Selanjutnya dia adalah dahsyat. Dia luar biasa. Dia raja yang besar atas seluruh bumi. Dia adalah raja bukan karena dia dilantik oleh manusia. Tuhan adalah raja bukan karena dia diangkat dan dinobatkan oleh manusia, tetapi dia menjadi raja karena dia pencipta dunia ini, termasuk manusia. Dia menjadi raja, dia pemilik alam semesta ini, termasuk di dalamnya adalah manusia. Ya. Selanjutnya, pemazmur menaikkan pujian dan menyerukan kepada seluruh bangsa untuk memuji Tuhan. Ayat 4 ini mengatakan kenapa? Karena Tuhan itu yang memberikan kemenangan kepada orang Israel. Ya, kepada orang Israel dan atas bangsa-bangsa yang mendiami tanah Kanaan. Bangsa-bangsa itu dikalahkan oleh bangsa Israel, dan sebagai akibatnya tanah-tanah itu menjadi milik kepunyaan Israel untuk didiami. Betapa senangnya orang Israel memiliki tanah itu. Ya, dan disebutkan di bagian di sini dalam ayat yang kelima, ayat selanjutnya, bahwa tanah itu diberikan Tuhan Allah karena Allah memberikan kemenangan kepada orang Israel atas bangsa-bangsa yang mendiami tanah pusaka itu, dan juga Allah mengasihi, Allah menyayangi, Allah mencintai orang atau bangsa Israel. Allah yang maha tinggi, yang tiada tertandingi, yang hebat, yang dahsyat itu, tetapi penuh cinta kasih terhadap umatnya. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kebagian pertama, ajakan Mazmur yang termuat dalam ayat yang pertama sampai yang kelima. Selanjutnya ayat 6 sampai yang ke-10. Pemazmur meneguhkan ajakannya dengan mengatakan bahwa Allah naik ke sorga. Ya, Allah naik ke tahtanya, ia bersemayam di tempatnya yang kudus. Ia menjadi raja bagi kita. Dia menjadi raja seluruh bumi. Dia memerintah
sebagai raja atas bangsa-bangsa. Dia dimuliakan oleh segenap orang, bahkan para pemimpin, penguasa-penguasa dunia menyembah dia. Karena pemazmur mengajak semua orang untuk bermazmur. Bermazmurlah, bernyanyilah, bersukacitalah, bersorak-sorailah. Ya, nyanyikan nyanyian pujian bagi Allah dengan alat musik. Nyanyikanlah betapa hebatnya Allah, betapa luar biasanya Allah itu, betapa tinggi, betapa dia penuh dengan cinta kepada umatnya. Jemaat yang diberkati Tuhan, semua ajakan untuk bersorak-sorai bagi Allah, untuk meninggikan, memuliakan Allah, termuat dalam nyanyian yang sudah kita baca dalam Mazmur 47 ini. Nah, dalam semangat bersama sang pemazmur, mari kita refleksikan ini dalam perayaan ketika kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Pada hari ini, poinnya adalah milikilah hati yang penuh dengan sukacita. Ini bukan seperti penenang saudara-saudara atau obat bius yang bisa digunakan untuk memberikan kelegaan, ketenangan yang hanya sesaat. Tetapi mari kita ingat bahwa dalam Amsal juga tertulis, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira sesungguhnya adalah sikap iman orang percaya yang mengakui bahwa Allah besar dalam hidupnya, yang mengakui Allah maha dahsyat, ya luar biasa dalam kehidupannya. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Yesus telah naik ke sorga. Dia ke sana menyiapkan tempat bagi kita orang percaya yang percaya kepada Dia. Pertanyaannya, lalu kenapa kita masih mau saja memberi diri untuk dikacaukan dengan hal-hal dunia ini? Dengan kesenangan-kesenangan sesaat, dengan hal-hal yang menyenangkan hati kita hanya sesaat. Iya Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk hanya fokus kepada Tuhan. Kalau kita fokus hanya kepada Tuhan, maka kita tidak gampang digoyahkan ketika berbagai kesulitan, berbagai tekanan-tekanan hidup di dunia ini, oleh berbagai macam penderitaan di dunia ini, sakit penyakit yang mengganggu, bahkan di situasi sekarang ini, dalam pandemi COVID-19 yang mengganggu, terkadang membuat pandangan kita buram terhadap betapa besarnya kemurahan Tuhan, betapa besarnya kekuasaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi sebagaimana kita mau diajak untuk lebih tenang, karena kita masih punya Allah yang mampu mengatasi segala sesuatu. Hal yang paling indah adalah soal ketakutan, ya. Ketakutan kita terhadap ketakutan yang membuat kita putus harapan. Apalagi ketika kita berada pada situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini, kita tidak bisa berjumpa dengan orang-orang terkasih kita tidak bisa memeluk dan memberikan kehangatan, kita tidak bisa memberikan dukungan bagi orang-orang yang keluarganya ditinggalkan. Ya, perenungan firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada kita bahwa tempat kita bukan di dunia ini. Tempat kita bukan hanya untuk menyenangkan hati kita, bukan untuk menyenangkan kesenangan hati kita yang sesaat saja. Dan karena kita sudah kehilangan sesuatu yang besar, yaitu sukacita. Karena Dia sudah menebus kita dari dosa dan maut. Karena itu saudara-saudari, apakah yang menghalangi sukacitamu di hari ini? Seharusnya kita memiliki hati yang penuh dengan sukacita, memiliki hati yang penuh dengan kegembiraan. Kita punya Yesus yang lebih dari segalanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.